Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Politeknik Negeri Padang dengan jurusan akuntansi. Di video ini, kami dari kelompok 5 akan membahas contoh perusahaan manufaktur, yang mana ini adalah tugas mata kuliah akuntansi biaya dengan anggota kelompok yaitu Rahma Fitri Yuniar 1901 07 10 37, Dian Purnamaningsih 1901 07 10 40, dan Pratiwi Rahmi Juwita 1901 07 20 01. Pada video kali ini, kami membahas usaha pengolahan minyak kelapa mandar di Kabupaten Majene, tepatnya di Provinsi Sulawesi Barat. Jadi, minyak kelapa mandar merupakan minyak kelapa yang dihasilkan dari olahan buah kelapa yang diolah secara tradisional oleh masyarakat etnis Mandar. Sebagian besar masyarakat asli suku Mandar hanya ingin memasak jika menggunakan minyak kelapa mandar sebagai minyak goreng atau sebagai pelengkap bumbu masakan khas Mandar. Keunggulan dari produk ini memiliki cita rasa dan aroma yang khas. Selain itu, minyak kelapa mandar juga memiliki daya tahan yang cukup lama tanpa menggunakan bahan pengawet. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan minyak kelapa mandar melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. Pertama, pemilihan bahan baku. Bahan baku yang digunakan yaitu kelapa dalam yang sudah tua dan berukuran besar. Kedua, pengupasan kelapa. Proses pengupasan kelapa menggunakan alat sederhana berupa kayu yang ujungnya diberi besi lancip yang bertujuan untuk memudahkan mengupas kelapa dari sabut kelapa. Ketiga, pemisahan daging buah kelapa dengan tempurung kelapa dengan menggunakan parang atau alat yang terbuat dari besi. Keempat, tahapan pemarutan. Pemarutan menggunakan mesin parut yang berkekuatan 3-5 HP. Kelima, pemerasan santan secara manual dengan mencampurkan air pada daging kelapa yang telah diparut. Keenam, proses pemasakan secara tradisional dengan menggunakan wajan besi dan bahan bakar dari limbah kelapa seperti sabut, tempurung, kayu, dan pelepah. Selama proses memasak, minyak kelapa diaduk secara terus-menerus selama 4-5 jam hingga matang dan menghasilkan ampas minyak kelapa berwarna kecoklatan. Ketujuh, pemisahan minyak dari ampas dengan cara diperas dengan menggunakan saringan kain, lalu dipres secara manual dengan menggunakan alat pres yang terbuat dari kayu. Dan terakhir, dinginkan selama 1 jam, kemudian dimasukkan ke dalam botol kaca. Minyak kelapa mandar siap untuk digunakan untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk dipasarkan ke konsumen. Baiklah, dari data usaha minyak mandar di sini saya akan menjelaskan yaitu pertama persediaan bahan baku awal jumlahnya 600.000 ditambah dengan pembelian bahan baku 300.000, hasilnya barang baku tersedia untuk dijual yaitu 900.000 dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir 600.000, yaitu bahan baku yang terpakai sebesar 300.000. Adapun biaya tenaga kerja langsung yaitu 60.000. Bahan baku tidak langsung yaitu 5.000 ditambah dengan biaya penyusutan 5.000. Total biaya produksi tidak langsung 10.000. Bahan baku yang terpakai ditambah tenaga kerja langsung ditambah dengan total biaya produksi tidak langsung yaitu jumlah total overhead pabrik sebesar 370.000.
persediaan barang dalam proses awal yang jumlahnya 122.000 ditambah dengan biaya overhead pabrik, jadi harga pokok barang dalam proses yaitu 492.000 dikurang dengan persediaan barang dalam proses akhir 122.000. Jadi harga pokok produksi yaitu harga pokok barang dalam proses dikurang persediaan barang dalam proses akhir, yaitu harga pokok produksinya 370.000. Berdasarkan hasil laporan harga pokok produksi menunjukkan bahwa besarnya harga pokok produksi minyak kelapa mandar untuk setiap kali produksi asumsi 150 buah kelapa yaitu sebesar 370.000 per hari per setiap kali produksi. Pada usaha pengolahan minyak ini dapat berproduksi sebanyak 2 kali per hari. Harga pokok produksi ini juga akan menjadi harga pokok penjualan, sebab produk jadi setiap kali produksi selalu habis terjual.